di era krisis. Next, Ibu Heti, silakan. Ya, Anda adalah seperti tadi. Ini julukan saya ya, julukan saya, angkatan COVID gitu ya. Tadi Anda lah generasi penerima beasiswa LPDP pertama yang mengalami masa pandemik seperti ini ya. Dan ini tentu saja tadi sudah diceritakan oleh dia dan tadi Mbak, siapa tadi lupa saya namanya, Mbak Dina ya. Perubahan cara melaksanakan beasiswa, ada pengunduran perjalanan, lalu cara perkuliahannya berbeda, ada ketidakpastian. Tapi ini sekali lagi tadi Mbak Dina mengatakan ini tidak pernah terulang lagi dan akan menjadi suatu cerita yang sangat berarti untuk generasi mendatang ya. Jadi bagaimana kita memaknai masa seperti ini sehingga menjadi berarti ya. Apa arti kebangsaan bagi semua di masa yang seperti ini gitu ya. Kenapa kita mesti bicara masalah kebangsaan ya. Lanjut Bu Heti. Lanjut slide-nya. Yang ini Bu. Selanjutnya. Ya, ini ya satu lagi yang tadi atasnya. Maaf. Ya, ini sebetulnya bukan pertama kali terjadi di Indonesia ya, krisis semacam ini. Anda mungkin masih muda sekali, jadi nggak mengalami krisis-krisis sebelumnya ya. Tapi mungkin tsunami Aceh, saya kira Anda sudah mengalami ya, ketika terjadi tsunami ya. Walaupun tempatnya jauh di Aceh, tapi itu suatu yang bencana sama-sama. Kita lihat bagaimana krisis itu sifatnya multidimensi, artinya mula-mula bencana alam, lalu menjadi bencana ekonomi, kemudian menjadi bencana yang lain gitu ya, bisa berputar gitu ya. Tapi bisa juga dia menghasilkan sesuatu yang positif. Tsunami di Aceh misalnya menghasilkan perdamaian sebetulnya di Aceh. Memorandum Helsinki. Ada yang dari Aceh di sini? Ada Mbak Heti yang dari Aceh? Yang dari Aceh? Nggak ada ya. Oke. Kemudian tahun 1998 ada krisis ekonomi. Saya nggak tahu kalian sudah lahir atau belum tahun 1998 ya. Krisis ekonomi yang kemudian memicu krisis politik yang sifatnya horizontal, ada konflik di sana, konflik di sini, ada kekerasan berbasis gender gitu ya. Sebelumnya lagi mundur, ini mungkin nenek atau kakek ngalami ya. Tahun 65, tahun 45, perang. Bahkan sebelumnya, saya nggak tahu apakah Anda menyimpan memori ini, tetapi dari generasi suami saya paling nggak ya, ada buyutnya yang mengalami pandemi dulu tahun 1919, lalu dua-duanya meninggal. Lalu tahun 1930 mbahnya juga kena misalnya gitu ya. Nah ini ada berbagai macam ujian lah, semacam ujian bagi yang kita alami. Tapi bagaimana ini justru menjadikan sesuatu yang positif untuk kita semua. Next Ibu Heti. Nah, COVID dan kebangsaan apa kaitannya gitu ya. Kita lihat bahwa dampak pandemi di berbagai negara bermacam-macam. Cina misalnya, sekarang sudah kelihatannya sudah tertangani. Dia negara besar, tapi pemerintahannya kan sangat otoriter ya. Itu terpusat. Jadi kalau memerintahkan sesuatu ya tidak harus menurut semua, kalau tidak menjadi malapetaka bagi penduduknya karena memang sangat keras dan militeristik. Singapura negara kecil juga, pemerintahannya bergaya korporasi seperti perusahaan gitu ya. Semua diputuskan oleh pemerintah pusat juga. Sedangkan Indonesia, kita harus menyadari Indonesia ini negara kepulauan yang majemuk secara geospasial, demografi juga. Ada keragaman budaya, keragaman bahasa. Bahasanya aja 700-an. Kalian belajar bahasa Inggris sekarang ya, untuk TOEFL ya. Baru 1 ya. Ya, tapi mungkin kalian juga punya bahasa-bahasa ibu di rumah ya, bahasa-bahasa induk. Belum tambah bahasa yang lain. Itu mempelajari satu bahasa susah. Kita mempunyai 700-an bahasa. Pulaunya 17 ribuan. Sukunya banyak dan jumlah penduduknya juga sangat banyak. Ini suatu yang sangat-sangat kaya ya. Tetapi apa tantangannya kalau sedang ada masa pandemi seperti ini juga lebih besar daripada negara seperti Singapura yang kecil sekali atau seperti Cina yang otoriter sekali. Kita tidak bisa begitu karena masyarakat itu sangat-sangat beragam. Lanjut Mbak Eti.
Nah, saat ini Anda mungkin sudah baru mengalami ya pilkada kemarin gitu, yang dialami pilkada, pilpres, sudah mengalami itu pasti ya. Dan Anda juga bisa merasakan bahwa masyarakat kita sering terbelah. Satu kelompok ini, satu kelompok itu, satu mendukung pimpinan ini. Lalu kita juga terbelah juga oleh hoax, ujaran kebencian, teori-teori macam-macam. Oh ini gara-gara si A, si B dan sebagainya. Lalu kita melihat bagaimana konteks krisis saat ini menyebabkan pemiskinan. Orang yang tadinya bekerja, yang berjualan di pasar, yang membuka toko-toko, membuka warung, harus kehilangan pekerjaannya, kehilangan modalnya, pegawainya harus diberhentikan, ada kemerosotan ekonomi. Lalu ada berbagai macam psikologi sosial ya, kekhawatiran, perasaan bingung, ketidakpastian, lalu ada panik, takut kalau ini lalu membeli banyak barang menyebabkan orang lain nggak mendapatkannya, ada yang menolak orang untuk dimakamkan. Jadi berbagai macam fenomena sosial budaya terjadi ya. Ada juga yang nggak peduli, ada juga biar aja lah gitu kan. Kematian bukan urusan kita gitu ya. Tapi terus pulang mudik saja, nggak peduli dengan pemerintah. Hal-hal semacam ini ada di sekitar kita ya. Saat ini kita hadapi, kita rasakan di tetangga kita, di komunitas kita dan semuanya. Nah, apa kaitannya ini dengan Anda semua, dengan kita semua? Anda sebagai penerima beasiswa ya. Lalu bagaimana dengan kita semua? Artinya bangsa ini sedang mengalami krisis, sedang diuji gitu ya. Ada yang ketidakpercayaan pada pemerintah, ada ini. Nah, jawabannya adalah kita perlu memperkuat solidaritas bersama itu tadi ya. Karena kita menghadapi sesuatu yang bersama, kita harus bagaimana cara menyelesaikannya bersama gitu ya. Nah, sekarang apa sih kalau disebut kebangsaan itu menurut Anda apa? Kebangsaan itu wah kelihatannya suatu yang abstrak, yang bombastis gitu. Sebetulnya apa itu? Apa relevansinya dengan diri Anda sebagai penerima beasiswa? Mengapa kita harus bicara soal kebangsaan di topik saat ini bagi penerima LPDP gitu ya? Kebangsaan itu apa sih gitu ya? Jangan takut keliru. Apa saja silakan. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ada Mbak Tiana, ada tadi Mbak Kristina, Mbak Angga, Adi, Age, Emilianus, Mbak En. Ada yang mau menanggapi, Mbak Tia, Mbak Yuni, silakan. Apa sih namanya kebangsaan itu apa sebetulnya? Ya, kalau menurut saya kebangsaan itu adalah kayak naungan gitu yang menjadikan kita tuh satu gitu sebagai Indonesia. Itu yang disebut sebagai kebangsaan. Nah, di Indonesia itu kita punya Pancasila gitu. Jadi itu jadi dasar kita sebagai satu bangsa. Nah, karena itu konteksnya nih dalam menghadapi krisis pandemi seperti ini nggak bisa untuk kita hadapi sendiri. Kita harus maju bersama-sama. Oke, bagus sekali ya. Harus maju bersama-sama gitu ya. Jadi inti kebangsaan itu kita harus mengingat apa yang menyatukan kita. Kemudian nggak bisa dihadapi sendiri, harus maju bersama-sama. Bagus sekali. Oke, ada yang lain? Terima kasih ya, ini masukannya bagus sekali, Mbak Dia. Yang lain? Ya, tadi ada yang mau menanggapi 2 orang. Silakan.